Baik, pada malam hari ini kita akan memasuki materi, kita akan bertanya kepada Cak Nun. Dalam bahasa Jawanya itu mulo bukane begitu loh. Bagaimana sih yang namanya katakanlah ya, yang namanya asal mula, mengapa masyarakat itu mempunyai keinginan untuk mudik pulang kampung? Apa ini sebuah fenomena yang sebenarnya sudah sekian lama atau sebenarnya modern dan ya kira-kira mengapa masyarakat ini ingin pulang kampung begitu? Mas MH. Jangan marah tapi ya. Iya. Tadi kan Mas, waktu kita bicara-bicara sebelumnya tadi sudah menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi itu ada satu mekanisme melingkar. Jadi dari Allah ke Allah itu perjalanan melingkar, tapi disebut kembali. Maju tapi kembali, ke depan tapi kembali. Jadi dari Jakarta ke Jakarta, dari Jogja ke Jogja itu tidak bisa lurus tapi harus muter. Baru sampai ke Jogja lagi. Dan itu gambarnya innalillah. Jadi orang itu maju kemana saja, dia pada akhirnya akan sampai kembali ke tempat semula. Nah, sampai kembali ke tempat semula ini ada pada level rohani, ada pada level zat, ada pada level budaya, nanti ada pada level materi. Nah, orang mudik itu sebenarnya karena dia punya naluri untuk kembali ke asal usulnya. Pertama mungkin yang paling kasar, kampung halaman. Yang kedua, sanak famili, yaitu nasab ya. Yang ketiga, nuansa budaya yang membesarkan dia waktu kecil. Itu dia ingin ketemu kembali. Seandainya tidak ada urbanisasi besar-besaran, sebenarnya mudik kan juga tidak ruwet. Yeah. Ini yang bikin ruwet ini kan karena ada proses panjang di mana negara ini uangnya menggumpal di suatu daerah, ya ta? Memancing urbanisasi. Iya, terus kemudian dari seluruh wilayah ke Jakarta, karena uang di Jakarta sekitar 86% dari semua omset rupiah, maka semua pada ngejar Jakarta, sehingga ketika mudik menjadi masalah. Dan ketika kita melihat itu masalah besar, terutama di bidang transportasi yang berbahaya dan seterusnya, yang kita salahkan yang mudik. Sebenarnya yang salah adalah ini belum ada negara yang bisa menata rakyatnya supaya bisa oke di tempatnya masing-masing ini. Gitu loh. Kalau wali kota sih tidak bisa menjawab masalah ini. Wali kota kan urusannya cuma satu wilayah. Jadi menurut saya, kalau saya tidak menyalahkan, nomor satu mereka benar, mereka kangen sama keluarganya, mereka silaturahmi, dan itu sangat baik. Dan kalau mereka kemudian ke mal-mal menyerbu beli barang macam-macam, saya tanya sama Pak Harwanto, emangnya siapa yang mengajari untuk tidak hedonis? Emangnya rakyat kita ini siapa yang mengajari untuk tidak materialistis? Emangnya ada gurunya untuk supaya kita ini tidak kacau seperti ini? Tidak ada sufi ya yang mengajari kita ya? Kan ulama kita kan tidak ada, kita kan tidak punya ulamanya kan Eko Patrio kan gitu, sama Taufik Safalas almarhum kan gitu kan, yang tiap hari memberi fatwa kepada masyarakat itu pelawak kan begitu kan. Jadi itu pun pelawak yang juga hidup mewah, dan pemandangan-pemandangan di televisi juga mewah, dan anggota DPR juga mewah-mewah. Yang tidak mewah cuma wali kota Jogja aja, karena sebelumnya dia sudah mewah sebelum jadi wali kota. Jadi menurut saya Mas Harwanto, sekali lagi, kalau memang kita akan melihat itu sebagai ada unsur negatifnya, mari kita lihat secara lebih berskala waktu dan dalam perspektif yang lebih global. Kalau untuk mengarahkan agar masyarakat itu, sekali lagi ini tadi berkait dengan hedonisme, kecintaan pada dunia yang berlebihan ini, agak lebih ya rohani sedikit. Loh, begitu kira-kira. Yang bikin mall siapa? Yang bikin plaza-plaza siapa? Kan itu atas izin wali kota juga. Kan itu. Nah, dibikin mall itu tujuannya apa? Supaya orang pada beli. Dari makin berjubel itu mall, makin berhasil yang bikin mall. Jadi kalau memang, tapi kalau ada saran supaya mall tidak berjubel, berarti harus ada saran untuk tidak bikin mall, kan begitu? Iya. Oh, iya. Kan gitu. Jadi ini mubeng Mas, urusannya sebenarnya mubeng. Jadi menurut saya memang harus ada ekstra kearifan untuk memahami teman-teman kita yang mudik itu. Ada yang pakai motor toh, pakai motor dari Jakarta, seanak bojone ditumpuk gitu. Itu juga luar biasa kan. Perjuangan hidup yang betul-betul keras ini. Seandainya tidak ada penggumpalan ekonomi di Jakarta kan itu tidak terjadi. Tidak terjadi.